Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece ure seantero Nusantara. Oke, untuk kelas 11 TKJ SMK HKTI 2 untuk pertemuan kedua ini kita akan masuk ke KD 3.6 yaitu mengevaluasi routing dinamis, dan KD 4.6 yaitu mengkonfigurasi routing dinamis. Jadi ini sudah kita bahas ya, sedikit sudah kita bahas di semester dasar kemarin. Jadi nanti kita tinggal sedikit mereview apa itu routing dinamis, apa itu routing yang termasuk di routing dinamis. Kita langsung saja. Jadi kita langsung saja ke materi. Jangan lupa nanti untuk absensi, baik absensi sekolah maupun absensi untuk AIJ. Nah, kita masuk ke dasar teorinya. Routing dinamis itu adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing baru. Atau bisa juga dikatakan routing dinamis itu merupakan routing protokol digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Kemudian routing dinamis ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Akan tetapi ada perbedaan dalam proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Jadi dia ini nanti akan melakukan update tabel routingnya itu secara otomatis. Jadi sering melakukan update. Kemudian keuntungan routing dinamis yang pertama adalah dia itu hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau kaki-kakinya. Jadi si router ini dia akan mengenalkan alamat yang langsung terhubung antar router, antar kaki-kakinya. Kemudian dia tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jadi dia tidak perlu mengetahui semua alamat IP network yang terhubung dengannya. Kemudian yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router ini mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja yang nantinya terjadi penambahan suatu network. Jadi tidak perlu misalkan menambahkan router dengan router dengan router. Nah, ini nanti yang dikaitkan itu ya antara router dengan router yang saling terhubung. Jadi tidak semua router itu dikonfigurasi. Kemudian kerugian routing dinamis. Yang pertama, beban kerja router itu pasti lebih berat karena secara otomatis itu IP tabel selalu diupdate. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel ini terbilang lama karena router itu akan membroadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router ini mendapat semua alamat IP yang ada. Ini kerugiannya. Kemudian macam-macam protokol pada routing dinamis. Ini ada RIP, Routing Information Protocol, kemudian ada IGRP, kemudian ada OSPF, ada EIGRP, kemudian ada BGP. Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan bahas routing yang pertama, yaitu RIP, Routing Information Protocol. Ini juga sudah kita bahas yang kemarin di routing statis. Nah, untuk RIP ini dia menggunakan algoritma distance vector, antara lain routing protokol distance vector. Metriknya ini berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur terbaik. Kemudian jika hop count lebih dari 15, nanti paketnya akan dibuang. Kemudian update routingnya dilakukan secara broadcast setiap 30
detik. Kemudian RIP merupakan routing informasi protokol yang memberikan routing tabelnya ini berdasarkan router yang terhubung langsung. Adapun informasi yang dipertukarkan itu ada host, network, subnet, kemudian rute default. Kemudian RIP ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu RIP versi 1 kemudian RIP versi 2. Untuk RIP versi 1 dia hanya mendukung routing kelas full, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing, tidak mendukung VLSM atau variable length subnet mask, kemudian perbaikan routing broadcast. Kemudian untuk RIP versi 2 mendukung routing kelas full dan routing classless. Yang kedua, info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing, kemudian mendukung VLSM, variable length subnet mask, perbaikan routing multicast. Jadi secara umum RIP versi 2 tidak jauh berbeda dengan RIP versi 1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang ditukarkan secara router. Jadi pada RIP versi 2 ini informasi yang dipertukarkan terdapat autentifikasi pada RIP versi 2 ini. Kemudian yang C itu ada RIP next generation. Ini khusus digunakan untuk jaringan versi 6. Kemudian persamaan versi 2 dengan versi 1. Yang pertama adalah desain vektor routing protokol, yang kedua metrik berupa hop count, yang ketiga maximum hop count-nya adalah 15 menggunakan port 520, menjalankan auto summary secara default. Kemudian perbedaan RIP versi 2 dengan RIP versi 1. Yang pertama bersifat classless routing protocol, artinya menyertakan file SM dalam paket update yang dikirimkan, sehingga RIP versi 2 mendukung VLSM dan CIDR. Yang kedua, mengirimkan paket update dan menerima paket update versi 2. Kemudian yang ketiga, mengirimkan update ke alamat multicast, yaitu 224.0.0.9. Kemudian yang keempat, auto summary dapat dimatikan. Yang kelima, mendukung fungsi keamanan berupa autentifikasi yang dapat mencegah routing dikirim atau diterima dari sumber yang tidak dipercaya. Kemudian kelebihan menggunakan RIP, menggunakan metode trigger update. Yang kedua, RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing jika terjadi perubahan pada jaringan. Sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut atau trigger update. Kemudian yang keempat, mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Kemudian kekurangan RIP. Nah, ini tuh kekurangan RIP-nya. Yang pertama adalah jumlah host terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap rute. Kemudian yang ketiga, RIP tidak mendukung VLSM. Yang keempat, ketika pertama kali dijalankan hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri, jadi informasi lokal, dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Kemudian yang kelima, hanya mendukung routing kelas full. Kemudian yang keenam, tidak ada subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing. Yang ketujuh, perbaikan routing broadcast. Kemudian salah satu kelemahan RIP itu adalah dia ini bisa menyebabkan routing loop. Tetapi RIP juga mempunyai beberapa metode untuk mengatasi routing loop tersebut. Jadi ketika ada routing loop, RIP ini juga mempunyai satu metode. Nah, nanti ada empat metode,
Ada 4 metode: metode split horizon, rute poisoning, trigger update, dan hold on timer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode split horizon. Nah, ini metode split horizon ini menolak mengirim rute kembali melalui interface tempat rute tersebut diterima, atau tidak boleh mengirim lagi ke sumber yang mengirimkannya. Jadi dia tidak boleh, atau dia itu menolak mengirim rute yang pernah dilalui. Misalkan IP 192.168.1.0 perfect 24 dikirim dari FA0 perfect 0 pada router 3 ke FA0 perfect 1 pada R4, maka R4 itu tidak boleh mengirim lagi ke rute yang sama, yaitu 192.168.1.0 perfect 24 ke router 3 melalui FA01 pada router 4. Kemudian yang kedua, metode route poisoning. Nah, route poisoning ini nanti terjadi di rute RIP saat salah satu link putus. Nah, jadi keadaannya seperti gambar di bawah ini. Jadi pada saat salah satu router terputus, nah ini nanti terjadi yang namanya rute poisoning. Jadi nanti bisa kita lihat bahwa network 5 atau network 5 ini sedang putus, maka rute E akan merubah distance hop untuk jaringan 5 ke nilai 16 ke rute poison. Nah, kita tahu maksimal hop pada RIP itu 15. Apabila melebihi 15 atau misalkan ternyata 16, maka dianggap unreachable. Kemudian ketika update router C tidak menerima update tentang keberadaan network 5, kemudian router C menerima rute poison dari router E yang memberitahu bahwa untuk ke network 5 itu adalah hop 16, sehingga network 5 itu adalah unreachable, jadi tidak akan tersambung. Kemudian router C mengirimkan kembali ke router E dengan poison reverse, karena hal ini semua router akan mendapatkan informasi router poison atau root poison. Nah, jadi pada saat root poison, protokol RIP ini juga menggunakan trigger update, sehingga membuat update menjadi lebih cepat dan tidak usah menunggu waktu 30 detik untuk update kembali. Kemudian yang ketiga, nah tadi sudah kita singgung mengenai trigger update. Nah, trigger update akan jalan ketika terjadi perubahan tabel routing. Misalkan link 10.4.0.0 putus, langsung router C mengirimkan trigger update ke router B, dan begitu seterusnya, sehingga router yang lain itu dapat tahu tentang perubahan routing tabel sebelum waktu hold on time habis. Jadi tidak usah menunggu 30 detik pada saat update. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah hold down timer. Nah, nanti tadi di atas sudah kita singgung tentang hold down timer saat trigger update berjalan. Nah, default hold down timer itu adalah 180 detik. Jadi ketika router tetangga kita ini mendapatkan update bahwa jaringan satu putus, maka hold down timer pun berjalan pada rute tersebut. Nah, jadi selama hold down timer, tabel routing ini mengenal link 1 tidak akan dihapus dahulu. Tetapi apabila setelah 180 detik hold down timer habis, jaringan tidak segera di-up atau aktif kembali, maka informasi mengenai link 1 di router tersebut akan dihapus. Nah, itu hold down timer. Nah, itulah untuk materi hari ini mengenai routing dinamis RIP.
Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan mengenai routing dinamis strip bisa kalian tanyakan di grup kelas WA masing-masing. Mudah-mudahan untuk materi hari ini bisa kalian pahami. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas, absensi tugas ataupun absensi AIJ. Kemudian yang kedua adalah absensi sekolah. Jadi silakan dilihat, ditonton yang benar, dipahami sebelum masuk mengerjakan tugasnya. Oke, untuk 11 TKJ SMK HKTI 2 untuk materi AIJ pertemuan kedua hari ini kita akhiri. Semoga materi ini bermanfaat, kemudian bisa kalian pahami, sehingga nanti ketika menginjak ke materi selanjutnya sudah bisa mengikuti materi berikutnya. Untuk materi berikutnya kita menginjak ke materi routing dinamis yang lain. Oke, sampai jumpa. Pak Anom, guru paling kece URI seantero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.